Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rancangan kerja pengembangan sumber daya manusia. Di sini sudah dipaparkan anggota nama kelompok saya yang terdiri dari Ain Mutmainah, kemudian Muhammad Musyin Waladi saya sendiri, kemudian Ronca Arum Melati, kemudian Anissa Fitria Raihana, Masita Diana Amelia, Isma Akbarani, dan Kartini Aprilia Indrian. Selanjutnya, konten yang akan dibahas kali ini yaitu instrumen analisis IMAC yang terdiri dari konteks yang berisi perilaku organisasi dan sumber daya manusia, kemudian ada konten, rancangan kerja pengembangan SDM, kemudian comparison, perbandingan pengelolaan sumber daya manusia, kemudian construction, membangun sumber daya manusia, dan yang terakhir, correlation, hubungan sumber daya manusia. Poin yang pertama, perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam satu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Pada poin ini sudah dijelaskan bahwa perilaku organisasi itu membahas tentang individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Poin yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang paling penting bagi sebuah perusahaan organisasi. Tanpa SDM, organisasi tersebut tidak bisa jalan. Suatu organisasi mempunyai tujuan. Tujuan tersebut pasti akan diwujudkan semua anggota organisasi. Itu akan berusaha memenuhi tujuan tersebut. Pada poin ini sudah dijelaskan bahwa suatu organisasi itu mempunyai tujuan dan tujuannya itu membutuhkan sumber daya manusia. Maka dari itu sumber daya manusia adalah aset paling penting bagi suatu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks dari rancangan pengembangan kerja SDM. Pengembangan karyawan atau sumber daya manusia adalah proses menyegarkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, minat, dan perilaku karyawan. Dalam artian pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk menyegarkan dan mengembangkan kemampuan karyawan dalam bekerja. Pengembangan karyawan ini biasanya berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa individu, pegawai membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya ia dapat bekerja dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Pelatihan merupakan proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan perilakunya. Artinya, pelatihan akan membentuk perilaku karyawan yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Biasanya setiap perusahaan memiliki kas yang berbeda, sesuai situasi dan kondisi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan skill dan pelatihan maupun pembinaan, meningkatkan pengetahuan karyawan dengan cara pendidikan. Tujuan pengembangan karir sebagai aktivitas manajemen sumber daya manusia yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Maka dari itu, proses pengembangan sumber daya manusia yang tepat, maka ketergantungan organisasi akan kebutuhan sumber daya manusia akan terus berkembang dengan kualitas yang terbaik. Materi yang ketiga yaitu konstruk atau membangun SDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan yang penting di Synergy Foundation, di mana karyawan dan lembaga bekerja sama secara seimbang untuk eksistensi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan menjelaskan analisis yang keempat, yaitu comparison, yang berisi tentang perbandingan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri.
Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer. Mengenai aspek-aspek sumber daya manusia dari manajemen kerja, tidak ada definisi yang sama tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Armstrong, MSDM adalah bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Dan menurut Kinoy, mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai suatu metode yang memaksimalkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan MSDM ke dalam strategi bisnis. Selanjutnya, perbandingan pengelolaan sumber daya manusia. Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. SDM di pemerintah mengacu pada salah satunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelolaan SDM aparatur pemerintah dilaksanakan dengan basis kinerja. Kinerja ini ditampilkan sebagai hasil sinergi dari skill, pengetahuan, dan perilaku yang akhirnya membentuk personal, kualitas pribadi, serta terkait erat dengan kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang correlation. Hubungan pelatihan-pelatihan pada perkembangan karir bisa banyak berdampak baik. Contohnya, dengan adanya perkembangan karir, karyawan merasa dihargai dengan pekerjaannya dan memiliki motivasi lebih untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya pengembangan karir, maka kinerja serta tanggung jawab yang diberikan kepada individu akan meningkat seiring dengan peningkatan kerja. Dan terakhir, meningkatnya kepercayaan antar level karyawan dan meningkatnya loyalitas karyawan.